Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah, kita dipertemukan kembali. Pada video kita kali ini, kita akan membahas 3 amalan yang harus dilakukan agar kita terhindar dari godaan setan dan jin yang berada di rumah. Setan dan jin kerap mengganggu manusia agar terjerumus ke dalam keburukan. Setan dan jin juga bisa mengganggu manusia di mana saja, termasuk juga di dalam rumah kita. Sebagai umat Islam, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membentengi diri dari godaan setan. Ada beberapa amalan yang bisa dilakukan ketika hendak berkegiatan di rumah agar kita bisa terlindung dari godaan setan dan jin. Berikut 3 amalan yang bisa kita lakukan untuk menghindari diri dari gangguan setan dan jin. Yang pertama yaitu dengan membaca doa saat akan masuk ke kamar mandi. Ada baiknya kita membiasakan diri untuk membaca doa ketika hendak memasuki kamar mandi. Karena perlu diketahui bahwa di dalam kamar mandi adalah tempat sarangnya setan dan jin. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Nabi SAW ketika masuk ke kamar kecil, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika minal kubuts wal khabait. Yang artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Selanjutnya, bahwa bacaan tersebut berarti juga kita meminta perlindungan dari kejelekan dan pelaku kejelekan. Selanjutnya, agar kita terhindar dari godaan setan dan jin, yang kedua bisa kita lakukan dengan membaca doa masuk rumah dan doa makan. Pastikan untuk kita sudah membaca doa masuk rumah dan doa sebelum makan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Namun ketika memasuki rumahnya tanpa dengan menyebut nama Allah, maka setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Selanjutnya, jika seseorang menyebut nama Allah ketika memasuki rumah tetapi tidak menyebutkan saat makan, maka setan akan berserikat dengannya saat makannya saja. Kemudian apabila seseorang menyebut nama Allah ketika makan tetapi ia lupa saat memasuki rumah untuk membaca doa, maka setan akan berserikat dengannya di tempat bermalamnya. Sedangkan jika saat masuk rumah dan saat makan malam ia menyebutkan nama Allah, maka setan akan menjauhi tempat bermalam dan jatah makannya. Selanjutnya, agar kita terhindar dari godaan setan dan jin di rumah kita, yang bisa kita lakukan yang terakhir yaitu dengan membaca surat 3 Al-Quran dan ayat kursi sebelum tidur. Rasulullah SAW telah mencontohkan untuk membaca
surat 3 Qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, disertai dengan membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya, lalu membacakan pada kedua tangannya tadi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuh yang ia dapat jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Kemudian, sementara keutamaan membacakan ayat kursi sebelum tidur disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang mengajarkan kepadanya ayat kursi. Demikian amalan yang bisa kamu lakukan untuk melindungi diri dari godaan setan dan jin yang ada di rumah kita masing-masing. Demikianlah, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa terhindar dari godaan setan dan jin yang terkutuk. Semoga Allah selalu berikan kita kekuatan iman dan kita bisa diistiqomahkan di jalan lurusnya dan bisa dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan pada akhirnya, insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.